Hai, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas sama kalian itu seputar gimana caranya sukses menghadapi uji kompetensi atau UKOM. Pasti besok pada banyak yang UKOM kan. Nah, terutama ini UKOM pada tenaga kesehatan karena UKOM itu perlu untuk untuk meyakini bahwasannya sekalipun kita sudah selesai punya ijazah D3 atau S1, tapi kita tetap perlu ada STR atau surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan. Nah, itu nggak perlu kalian takuti, karena kalau memang kalian mampu, kalian bisa, kalian pasti bisa berhasil lulus menghadapi uji kompetensi. Yang membuat kita berhasil dalam melewati uji kompetensi, yang pertama adalah kalian memang tahu teorinya, memang paham, sehingga soal apapun yang dibuat kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian memang harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari, bukan karena besok mau ujian baru kita mau belajar, tapi memang sebelumnya kita sudah belajar. Kemudian yang ketiga, kita memang sudah terbiasa menghadapi pasien, sehingga kita tahu teori dan praktek yang seimbang, sejalan. Kemudian yang keempat adalah kalian harus bisa membaca soal yang diberikan, apakah soal tersebut mengarah ke satu diagnosa atau apa yang ditanya. Jadi kita harus fokus pada pertanyaan yang diberikan. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa contoh pertanyaan untuk uji kompetensi. Kemudian yang keenam adalah persiapkan diri kalian dengan baik supaya kalian tidak sakit, tidak cemas, tidak galau. Kemudian kalian bisa tidur dengan nyenyak untuk menghadapi uji kompetensi. Yang terakhir adalah doa. Kalian harus berdoa untuk meminta kekuatan daripada Sang Pencipta kita, daripada Tuhan. Nah, saya akan jelaskan beberapa soal uji kompetensi yang sering diprediksi keluar pada saat ujian. Nah, yang pertama saya akan bacakan ke kalian. Kalian boleh ambil buku, pulpen untuk kalian bisa belajar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nah, yang perlu saya sampaikan ke kalian, sekalipun misalnya soal yang saya sampaikan ini keluar atau sama persis atau mirip, bukan berarti soal ini sudah ada di saya sebelumnya, tapi saya mencoba untuk membuat soal ini berdasarkan pengalaman orang-orang atau teman-teman yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Mudah-mudahan berhasil ya buat kalian yang akan uji kompetensi. Oke, saya akan bacakan satu soal. Contoh, Nyonya A usia 24 tahun, kemudian postpartum 4 hari, datang ke BPM untuk memeriksakan kesehatannya. Keluhannya mengeluh ASI keluar sedikit, payudara terasa penuh, bengkak, nyeri. Hasil pemeriksaan suhu tubuh 37,9 derajat. Apakah masalah yang terjadi pada perempuan tersebut? Nah, kalian harus pahami ya. Yang pertama, masalahnya adalah, jadi kalian fokus aja langsung ke masalahnya. Yang pertama adalah ASI-nya keluar sedikit. Jadi ASI ya, berarti fokus kita ke payudara. Ada masalah apa di payudara? Nah, kemudian yang kedua, payudara terasa penuh. Berarti memang kita sudah arahkan pikiran kita ke payudara. Kemudian yang ketiga, bengkak dan penuh. Jadi dia punya masalah di ASI, keluar sedikit, kemudian bengkak, penuh, ditambah dengan data tambahan, dia mengalami demam 37,9 derajat Celcius. Berarti dia mengalami ciri-ciri infeksi. Nah, kalian nggak usah lama-lama menjawab soalnya, karena kalian berpacu dengan waktu. Karena waktu kalian satu soal 1 menit. Jadi kalau 180 soal, berarti kalian harus bisa menyelesaikan dalam waktu 180 menit.
kegagalan dari teman-teman yang ikut uji kompetensi itu rata-rata mereka tidak memanfaatkan waktu. Jadi kalau soalnya gampang, kalian bisa menghemat waktu untuk soal berikutnya. Jadi nggak fokus ke satu soal aja. Nah, yang saya bacakan tadi, pertanyaannya adalah, apakah masalahnya? Berarti yang ada di pikiran kita adalah, boleh mastitis, boleh bendungan ASI, kemudian, tapi itu terlalu jauh kalau kalian berpikir ke arah kanker payudara, karena dia postpartum. Jadi antara dua, bendungan ASI atau mastitis. Nah, tadi saya bilang di awal, kalau kalian tahu teori, kalian pasti gampang menjawabnya, nggak perlu bingung. Itulah sebabnya saya selalu sampaikan ke kalian, kalau orang bilang jago teori, tidak jago praktek, itu bohong. Karena nggak mungkin kita melakukan praktek kalau tidak ada teori. Jadi kita harus tahu dulu teori 100%, baru kita bisa berpraktek. Nah, jawaban yang benar adalah bendungan ASI. Kenapa? Karena dia baru 4 hari postpartum. Kalau mastitis biasanya dialami 6 minggu ke atas. Jadi kita nggak perlu capek, nggak perlu mikir terlalu lama, kita langsung aja jawab bendungan ASI. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, sudah paham, kita mungkin hanya bisa menjawab 20-30 detik saja dan kita bisa menghemat 30 detik berikutnya ke soal yang lebih sulit. Oke, sekarang soal nomor 2. Oke, nomor 2. Seorang perempuan usia 20 tahun, partus pertama, abortus tidak pernah, melahirkan bayinya sejak 6 hari yang lalu. Datang ke BPM dengan keluhan yang dirasakan nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Oke, begitu lihat soal, langsung masalahnya apa? Jadi nggak usah lihat namanya siapa segala macam, langsung aja. Intinya adalah dia tidak bisa tidur, tidak nafsu makan. Kemudian perempuan tersebut terlihat mudah tersinggung, kadang-kadang kelihatan sedih. Nah, pada postpartum umumnya dialami oleh wanita adalah postpartum blues. Ya, jadi jawaban kita langsung connecting ke postpartum blues. Jadi kita langsung cari apa jawabannya. Kalau ada jawaban psikosa postpartum, nah tidak mungkin, karena psikosa postpartum dia adalah kelainan kejiwaan. Kalau postpartum blues adalah pengalihan perhatian atau perhatian yang kurang pada ibu saat ibu selesai melahirkan. Karena kita sering fokus pada bayi. Jadi kita tuh suka datang ngelihat orang melahirkan atau bersalin, terus fokusnya kemana? Ke baby. Kita suka bilang, babynya lucu, babynya cakep, babynya cantik, tapi kita nggak ngeliat ibunya. Harusnya kita bisa fokus ke ibunya juga. Kita bisa bilang gimana kondisinya selesai melahirkan. Tapi rasanya kalau di masyarakat kita itu agak jarang ya, sehingga bisa mengalami postpartum blues. Jadi jawabannya adalah postpartum blues. Kemudian soal berikutnya, yang ketiga, udah dicatat? Oke, kalau misalnya kalian belum nyatet karena saya terlalu cepat ngobrol, kalian bisa ulang kembali. Jangan lupa subscribe terus YouTube saya, Kamar Bu Bidan Podcast. Saya tunggu ya. Oke, selanjutnya kita coba soal yang ketiga. Saya akan coba cari soal yang berbeda. Oke. Nah, ini banyak keluar nih, biasanya tentang lohea. Nah, lohea itu ada beberapa jenis. Ada lohea rubra, ada lohea alba, ada lohea serosa. Nah, tadi saya udah bilang, berulang kali saya selalu bilang, kegagalan orang lulus STR, baik kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, apapun itu karena teorinya nggak paham, teorinya nggak kuat. Jadi saya mau kasih tahu ke kalian, bukan cuma belajar soal A, pasti jawabannya B, tapi saya mau merubah mindset kalian. Saya mau kasih tahu ke kalian, teori itu perlu sekali, sehingga dari teori itulah kalian bisa melangkah ke praktek. Jadi saya baca soal berikutnya ya. Oke, saya akan bacakan. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah ibu postpartum 7 hari yang lalu.
Hasil pemeriksaan TFU, tinggi fundus uteri, berada di pertengahan simfisis. Nah, kemudian keluar keluar cairan vagina itu berwarna kuning. Kemudian cairannya tidak ada darah lagi. Kalian garis bawahi, keluar berwarna kuning, kemudian tidak ada lagi. Nah, kata kuncinya kita lihat ya. Nah, berapakah berat uterus pada kasus di atas? Dia 7 hari melahirkan, berarti 1 minggu. Berarti dia kembali. Kalau dia pada saat hamil itu berbeda dengan saat persalinan. Jadi beratnya adalah 500 gram. Oke, kemudian saya akan membaca lagi. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu. Itu data 6 jam yang lalu. Harus udah mikir dong, 6 jam. Jadi nggak usah mikir sampai ke 6 minggu diagnosanya. 6 jam, persalinannya normal. Kemudian dia mengeluh, badan terasa lelah dan hanya makan roti. Berapa asupan nutrisi yang diperlukan pada kasus di atas? Jadi secara teori, kalau ibu habis melahirkan atau bersalin, maka asupan kalori yang dibutuhkan adalah 500 kalori. Jadi kita harus tahu kalori yang dibutuhkan saat hamil trimester 1, hamil trimester 2, hamil trimester 3, kemudian persalinan, masa nifas, dan ibu menyusui. Jadi itu berbeda kebutuhan kalorinya setiap tahapannya. Gimana penjelasan saya tadi? Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Saya akan bacakan kembali soal-soal yang lain. Jangan lupa terus subscribe saya ya. Oke, saya akan mencari contoh soal yang lain yang mungkin akan membantu kalian untuk bisa mengingat kembali masalah-masalah kesehatan. Saya mau baca apa ya? Apa ya? Oke, nah ini ada beberapa soal yang lain juga. Seorang wanita usia 32 tahun, G3, P2, A0. G3, P2, A0. Datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya yang ketiga, karena dia G3 ya. Mengeluh sering kram pada kaki, tekanan darah 120/80, kemudian nadi 88 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, hasil pemeriksaan DJJ-nya baik 140, berarti kita nggak usah ngarah ke fetal distress atau IUFD karena dia normal ya. Kemudian apakah diagnosanya? Permasalahannya apa? Sering kram pada kaki. Nah, jadi misalnya nih jawabannya A, palpitasi, B, apendiksitis, C, tromboemboli, D, murmur diastolik, dan E, tromboplebitis superficial. Apa yang mau kalian jawab? Oke, saya akan jelaskan. Kalau kalian jawab palpitasi, palpitasi itu tidak ada hubungan dengan kram pada kaki. Palpitasi itu bermasalah dengan jantung atau disebut dengan jantung berdebar. Pacu jantung lebih cepat biasanya karena sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan oleh pasien. Kemudian apendisitis, radang pada appendix. Kemudian tromboemboli, murmur diastolik. Nah, kalau murmur diastolik itu berhubungan dengan pemeriksaan auskultasi jantung. Nah, kemudian ada tromboplebitis superficial. Tromboplebitis superficial adalah tromboplebitis yang terjadi pada pembuluh darah vena yang lokasinya dekat dengan kulit. Jadi, biasanya terjadi kram pada kulit kaki, kita sebut dengan tromboplebitis superficial. Gimana? Saya sudah jelaskan beberapa soal, ada 4 soal. Saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Mudah-mudahan kalian gak bosan, stay tune terus, saya akan lanjutkan kembali beberapa saat lagi.
whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You